Nah sedulur, itulah tadi beberapa tanda-tanda orang yang memiliki pesugihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk panjenengan semua. Sedulur, sugih atau kaya adalah sebuah kondisi yang menjadi keinginan dan harapan bagi banyak orang. Dan pesugihan itu adalah sebuah amalan atau lelaku perbuatan secara spiritual oleh seseorang agar menjadi sugih dalam jawanya atau menjadi kaya. Tetapi pesugihan ini kerap dikonotasikan atau diartikan cenderung negatif di masyarakat yang diidentikan dengan sugih atau kaya yang menggunakan jalan pintas, yaitu dengan cara-cara bersekutu atau melibatkan perjanjian dengan bangsa-bangsa jin yang jahat. Untuk apa? Untuk membantu mendapatkan kekayaan-kekayaan tersebut. Tetapi beda lagi kalau pesugihannya itu adalah pesugihan putih. Kalau pesugihan putih itu seseorang ingin sugih, ingin kaya, tetapi dia menggunakan cara-cara yang sesuai dan selaras dengan tuntunannya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuntunan Tuhan Yang Maha Esa, selaras dengan ajaran agama dan juga aturan hukum negara. Tidak dengan cara bersekutu dengan bangsa jin yang jahat. Dan dari kedua jenis perilaku atau lelaku pesugihan, atau orang yang menjadi cepat kaya dengan laku spiritual, itu tanda-tandanya sangat mudah untuk kita kenali sebenarnya. Di antaranya yaitu yang pertama, orangnya itu tertutup. Jadi orang yang menggunakan pesugihan hitam itu karakter orangnya cenderung menutup diri. Dia tidak suka bergaul dengan orang lain, dengan lingkungan, bahkan dengan keluarga atau kerabatnya sendiri. Karena apa? Karena dia itu menyembunyikan rahasia yang itu tidak boleh diketahui oleh orang lain. Sehingga hal tersebut harus dia batasi supaya tidak diketahui orang selain dirinya. Itu biasanya memang perjanjiannya dengan bangsa jin seperti itu. Tidak hanya sikapnya saja yang tertutup, tidak suka bergaul dengan masyarakat bahkan kerabatnya karena dia menyimpan rahasianya. Biasanya rumah yang dimiliki pun cenderung sering tertutup pintu-pintunya. Dan juga lebih sering berada dalam kondisi gelap tanpa penerang di luar rumahnya, lebih-lebih di dalam ruangan-ruangan rumahnya. Jangankan orang luar, bahkan keluarga dekatnya saja pun tidak boleh tahu apa yang ada di dalam rumahnya tersebut. Beda lagi kalau orang yang memiliki pesugihan putih. Orangnya itu sifatnya lebih terbuka, dia senang berbaur dengan siapa saja, dan rumahnya pun bebas didatangi, keluarga, kerabat, dan teman-temannya pun betah berlama-lama di dalam rumahnya. Lalu tanda yang kedua, yaitu kaya mendadak tanpa sebab yang jelas dan lumrah atau cara yang wajar. Contohnya, orang tersebut itu tidak bekerja, juga tidak memiliki usaha yang jelas, yang diketahui orang lain, atau bahkan tidak punya sumber kekayaan lain seperti
punya warisan yang banyak, tetapi dia bisa menjadi kaya dalam waktu yang relatif singkat. Atau bisa saja punya usaha, tetapi usahanya tersebut sangat sepi, tapi malah kekayaannya itu semakin hari semakin meningkat. Jadi kebalikannya kalau orang yang menggunakan pesugihan putih, orangnya itu semakin cepat meningkat kekayaannya, tetapi usaha yang dimiliki itu jelas, orang lain pun bisa mengetahui kewajarannya. Sumber penghasilannya dari mana dan berapa banyak penghasilannya itu bisa diketahui, dan orang tersebut terbuka dengan orang lain jika ada yang bertanya mengenai kekayaannya. Nah, lalu tanda yang ketiga, setelah kaya, musibah datang beruntun. Nah, ini yang biasanya disebut dengan memakan tumbal. Jadi, setelah orang yang menggunakan pesugihan hitam itu menjadi kaya, biasanya ada anggota-anggota keluarganya itu meninggal secara beruntun dengan cara yang sangat tragis, seperti kecelakaan dan bergantian atau beruntun yang kejadian itu terjadi atau dialami di keluarganya. Bisa diartikan orang tersebut semakin kaya justru semakin mengalami musibah yang tidak wajar dan menyengsarakannya. Kalau pesugihan putih, seseorang itu semakin kaya, keluarganya menjadi semakin bahagia, semakin tertata, semakin rukun, dan jika ada musibah yang dialami pun itu tidak menimbulkan fitnah dan ketidakwajaran atau kecurigaan-kecurigaan. Berikutnya tanda yang keempat yaitu pelit bersedekah. Jadi orang yang menggunakan pesugihan hitam itu dia semakin kaya malah semakin pelit bersedekah kepada orang lain, bahkan juga kepada kerabat-kerabatnya sendiri. Tetapi dia itu tidak pelit jika berkaitan dengan hal-hal yang menyimpang. Contohnya seperti menggunakan uang atau harta bendanya untuk perjudian dan untuk perzinahan. Itu malah dia tidak pelit. Dan juga yang berkaitan untuk menyombongkan dirinya di depan orang lain atau untuk memamerkan harta kekayaannya. Berbeda kalau pelaku pesugihan putih, justru semakin kaya, dia semakin dermawan, semakin rajin bersedekah. Dan yang terakhir tanda yang kelima yaitu menjauh dari ibadah keagamaan. Jadi orang yang mempunyai atau menjalani pesugihan hitam itu tidak mau melakukan hal-hal yang berkaitan dengan perintah Tuhannya sesuai dengan agamanya. Kalau pesugihan putih itu orangnya atau dia justru giat beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya. Dia suka berada dalam aktivitas-aktivitas keagamaan. Nah, itu bedanya. Nah, sedulur, itulah tadi beberapa tanda-tanda orang yang memiliki pesugihan. Jika ada pertanyaan atau respon apapun terkait apa yang kami sampaikan ini, monggo silahkan tulis saja pada komentar. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga ini bermanfaat. Salam sejahtera, salam rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.